Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Suhaini, mengampu mata pelajaran di Geografi di SMA Negeri 2 Sungai Selan, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melakukan video praktek pembelajaran untuk memenuhi portofolio di UKIN dan dengan nomor PPG saya 2015 026 44647 dan dengan nomor NIM saya 9233412597. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini kita ketemu kembali dengan Ibu mata pelajaran Geografi, dan materi hari ini kita akan membahas tentang kebudayaan nasional dan interaksi global. Terlebih dahulu Ibu akan melakukan presensi dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh iya. Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya. Ahlun. Fiona. Terima kasih ya. Jadi yang tidak masuk hari ini ada satu orang ya. Alasannya kata wali kelas apa? Iya. Jadi gimana hari ini, masih semangat? Alhamdulillah. Jadi pada pagi hari ini kita harus bersemangat, harus berjiwa. Iya. Kita kurikulumnya sudah merdeka. Walaupun kurikulumnya sudah merdeka, tapi di kelas 11 ini kita ngikutin masih ke kurikulum K13 ya anak-anak. Jadi mungkin nanti kalau kamu sudah lulus masih belum kebagian juga, karena di kita ini masih menerapkannya masih 1 semester dan mau berjalan ke sini ya. Mau berjalan ke setahun. Jadi motivasinya untuk hari ini semangat dan harus tetap semangat. Jadi prinsipnya selama pagi terus. Jadi sehari-hari itu harus pagi supaya tetap semangat. Jadi untuk memupuk rasa cinta tanah air di pelajar, di peserta didik ini, Ibu akan memutarkan lagu Indonesia Raya dulu. Ibu harapkan semuanya berdiri dari tempat duduknya. Indonesia yang merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Pada pagi hari ini Ibu dengan materi budaya nasional dan interaksi global. Jadi terlebih dahulu sebelum kita belajar, Ibu akan mengetes dulu kesiapan belajar waktu semalam. Ya. Anggapilah peta konsep di bawah ini, Indonesia disebut bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, bahkan bahasa. Daerah masing-masing. Faktor penyebabnya adalah, ya, silakan Ibu beri waktu 5 menit dulu. Soal pretestnya ini terdiri dari 5 soal. Kan semalam sudah belajar kan? Sudah. Terus kesiapan mental dan fisik. Siap. Silakan diisi dulu. Sudah? Siapanya? Sudah. Berarti semalam melakukan
Ya, harus disuruh juga pikirannya. Jadi 5 menit pretestnya sudah selesai. Ibu coba cek. Ibu coba cek hasilnya. Ya, jadi penduduk secara singkat. Di penduduk itu apa? Masyarakat yang mendiami suatu. Jadi betul. Itu jawaban dari pretest. Tapi masih ada yang salah ya, nggak apa-apa. Kalau ada yang salah, artinya kita kan belum mendalami materi itu sekarang. Kalau nanti proses harus 100. Oke? Prosesnya kita harus 100 nanti. Ibu langsung ke KI dan KD terlebih dulu. Judulnya untuk hari ini budaya nasional dan interaksi global. Kompetensi intinya yang di KI 1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Misalnya di kita ada beragam agama kan? Yang KI 3-nya memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual. Misalnya faktanya apa? Oh, budaya di Bangka Belitung itu beragam. Nah, kita mencoba memahami, menerapkan dan menganalisisnya. Kemudian KI 4-nya kompetensi inti yang keempat, mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Konkret itunya abstrak itu tidak nyata. Misalnya apa? Cara melestarikan, kalau kita kaitkan dengan materi kita, cara mengaitkan kebudayaan, terlihat atau abstrak? Abstrak, jadi tidak nyata. Kelihatan nggak? Tidak kelihatan, jadi hanya berupa tindakan. Oke? Ibu teruskan lagi ke tadi sudah KI, sekarang ke KD-nya. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Nih, pada hari ini Ibu kompetensi dasarnya materi budaya itu menganalisis keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan dan sebaran. Unik dan tersebar di seluruh Indonesia. Indikatornya, Ibu hanya mengambil 2, yaitu indikator yang Ibu pelajari sekarang ini sama dengan tujuan, yaitu menganalisis persebaran keragaman budaya di Indonesia, menganalisis pembentukan kebudayaan nasional. Jadi ada di poin yang kedua dan ketiga untuk indikatornya ya. Di tujuan pembelajarannya juga sama dengan indikator. Kemudian materinya yang Ibu ambil kaitannya masih dengan yang hari kemarin, dengan yang minggu kemarin ya, masih tentang kebudayaan. Karena materi kebudayaan itu sangat luas. Jadi Ibu hanya mengambil 2 saja. Nah, Ibu teruskan. Jadi materinya pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya Indonesia di Indonesia. Aksi global. Ini seluruh materinya ini nggak mungkin kan sehari segini. Jadi Ibu hanya mengambil 2. Tiap pertemuan Ibu ambil 2 sub pokok bahasan. Interaksi global dan pengaruhnya terhadap budaya nasional. Ya. Nah, jadi paham ya? KI-nya harus paham dulu, KD-nya juga indikator tujuan pembelajarannya baru tercapai hasil yang maksimal. Hasilnya yang maksimal sebagai tujuan dari akhir pelajaran hari ini. Ibu akan masuk langsung ke tipeknya. Kita mencoba menyaksikan video pembelajarannya. Budaya bangga, budaya Melayu, Islam Cina, padu bersatu padu.
pembelajaran ini bisa menganalisis sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Tujuan pembelajarannya tadi menganalisis persebaran. Ya, kita coba menganalisis persebaran. Jadi kita mau ambil budaya adat daerah yang ada di Indonesia. Kebudayaan daerah yang ada di Indonesia ini bersatu menjadi budaya ya, gabungan dari beberapa budaya-budaya daerah akan membentuk budaya nasional yang sangat beraneka beragam dari Sabang sampai Merauke, sangat banyak. Di Bangka Belitungnya saja kalau mau dihitung banyak berbagai jenis tarian, masakan, pakaian, rumah adat, pakaian adat, jadi semuanya sangat beragam. Kalau disatukan, dihitung satu wilayah saja dari berbagai bidang, pakaian, rumah, makanan, masakan, adat istiadat. Di kita itu terkenal dengan yang kemarin baru dilaksanakan waktu. Nah, salah satu bagian dari kebudayaan adat daerah. Jadi, beragam wilayah kita ini ngambung. Wilayah lain misalnya Mukut turun tanah, wilayah Jawa, ya. Jadi sangat beragam, disatukan menjadi kebudayaan nasional yang sudah diakui oleh UNESCO. Ya, budaya kebudayaan Indonesia ini diakui sampai oleh Badan UNESCO, Badan PBB ya. Jadi dari wayang goleknya, dari anggurnya, pokoknya sudah diakui, dicatat oleh Badan UNESCO. Apalagi yang sekarang anak muda sudah harus melestarikan pakaian batik. Dulu pakaian batik itu hanya orang-orang tua, orang tua yang menggunakan dan memakai pakaian batik. Tapi sekarang sudah menjadi hak paten Indonesia. Pakaian batik dicatat di UNESCO mempunyai hak cipta dari negara Indonesia. Jadi seperti itu. Ya, coba sekarang diskusikan materi ini. Mau bidang, pokoknya itu batasi 2 bidang saja. Mau bidang kebudayaan dari rumah adat, mau bidang pakaian, boleh. Ya, 2 bidang ini saja. Sebenarnya kan banyak tadi gabungan dari beberapa bidang menjadi satu budaya nasional. Ibu batasi saja 2 bidang, pakaian dan rumah ya. Pakaian dan rumah. Silakan mulai diskusinya. Oke, silakan bentuk kelompok diskusinya dan didiskusikan. Ibu beri waktu kurang lebih 20 menit. Nanti presentasinya 5 menit saja ya. Nah, oke, silakan diskusi kelompoknya supaya lebih paham cara menganalisis. Siapkan untuk beberapa kelompoknya 1 pertanyaan saja ya, biar diskusinya makin aktif. Nah. Kenapa tidak pakai semen? Kenapa tidak pakai kenapa tidak pakai semen? Kenapa tidak pakai kaca? Kenapa tidak pakai kaca? Karena harus kayak bakar. Kenapa? Harus pakai itu pakai semen. Pakaian dari kayak Melayu Cina
Sudah diskusinya ya. Terlebih dahulu Ibu mau sebelum memulai presentasi, terlebih dahulu Ibu mau menayangkan gambar-gambarnya dulu. Untuk memicu kamu, oh gambar ini dari wilayah Indonesia bagian mana? Keragaman budaya Indonesia. Ada tari, ada barong, ada tombak. Biasanya tombak itu bisa untuk mencari ikan. Ya. Tari reok dari mana? Pondok. Jawa Peta keragaman budaya nasional. Tari sama dari Aceh, tari leleng, Kalimantan Timur, bagian ada Celeng, Maluku, bagian ada Irian, Reok Ponorogo, Jawa Timur. Jadi semua ini yang tadi itu sudah jelaskan sudah masuk ke badan UNESCO dan diakui paten hak ciptanya milik negara Indonesia. Kita sebagai peserta didik harus bangga dengan orang-orang yang sudah menciptakan ini semua. Ibu harapkan sebagai anak muda generasi penerus bisa kita tugasnya melestarikan supaya tidak punah, tidak hilang. Jadi tugasnya sebagai pelajar kita belajar di sekolah. Nanti sudah kita terjun ke masyarakat, kita tugasnya untuk melestarikan semuanya ini supaya tetap lestari walaupun kita sudah mengalami globalisasi, sudah terpengaruh oleh teknologi. Semua siswa di rumahnya bahkan dibawa ke sekolah ada HP-nya sampai 2 satu orang. Ada HP yang black center dan ada yang blackberry. Semuanya satu keluarga itu mempunyai alat teknologi semua. Ya, itu tuliskan lagi. Nih, gambar-gambar tersebut merupakan budaya-budaya Indonesia. Di suku Baduy. Kenapa orang Baduy tidak beralas kaki? Karena di sana masih mengandung bahan alam. Kembali ke alam. Ya, semuanya itu secara alami. Jadi tanah itu sebagai media alat yang masuk ke jiwa kita, tidak dibatasi oleh sandal. Kalau kita yang sudah mengenal modernisasi teknologi boleh. Ya. Kalau orang suku Baduy kebudayaan di sana, ya, kalau di kita juga ada namanya suku Lom. Ada kan? Ada. Di Bangka Belitung juga ada suku Lom. Jadi masih belum terpengaruh oleh budaya-budaya luar sama seperti kita. Ibu lanjut ya. Karena kita hanya membahasnya pakaian dan ya. Saya juga tadi tapi tidak berwarna pakaiannya ya. Kebanyakan suku Baduy di sana pakaiannya warnanya gelap. Karena itu suku yang terasing seperti kita suku Lom. Suku terasing. Nih, kondisi ekologis lanjut ya. Nah, nih. Materinya kita akan ke rumahnya. Misalnya nih. Perumahan di wilayah bukan rumah ini bangunan masjid ya. Masjid juga masih mengadopsi bangunan-bangunan yang ada di zaman Hindu. Masjidnya mirip tempat ibadah orang-orang. Silakan. Ngomong mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Ngomong ID boleh, Maulana boleh, Dara boleh, Eka boleh, ya kelompoknya. Nanti siapkan pertanyaan sesuai yang dibawakan kelompok satu ya. Yang ditanyakan di sini materi apa tadi? Rumah. Rumah adat yang ada di Jawa. Rumahnya rumah Joglo.
yang ada di Indonesia. Rumah dinas. Asal kata dari dinas adalah rumah dan dinas. Bentuk dari rumah dinas berbentuk kampung dengan atapnya yang berbentuk sederhana. Pada lantai rumah terbuat dari jenis benda. Biasanya rumah dinas terdiri dari 2, 3, dan 4 Silakan kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Silakan pertanyaannya supaya aktif. Rumah dinas terbuat dari apa? Oke, langsung dijawab. Kayu atau bambu-bambu yang dibuat persegi panjang. Ada lagi kelompok lain? Kelompok lain silahkan. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada yang ngerumpi, diam-diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan pakaian adat dari Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur memiliki pakaian yang sangat unik yang terbuat dari tenun dan pakaian dipakai di acara-acara. Dan ada yang mau ditanyakan? Beda kok. Udah mulai. Silakan yang mau bertanya. Ya. Bahan pakaian tersebut terbuat dari apa? Oke, bahannya terbuat dari apa? Bahan tersebut terbuat dari benang-benang yang unik. Ada yang bisa mau menambahkan jawaban dari yang Ya, oke? bahan tersebut terbuat dari tenun. Oke. Ada lagi? Tidak ada. Yang dari Bisa. yang hasil diskusi dari kami mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesudah kita mengadakan diskusi dan kita sudah mencoba menganalisisnya lewat ke depan, tiap kelompok mencoba menganalisa dari berbagai keragaman kebudayaan Indonesia, dari bidang pakaian, dari bidang rumah adat, dianalisis dan dihasilkan nanti dibuat dalam Canva. Sudah ada kan aplikasinya? Sudah. Nanti hasilnya dikirim ke WA grup kita. Linknya saja. Nanti Ibu bisa mengkopinya dan Ibu menyimpan sebagai tugas kalian di buku daftar nilai Ibu. Itu di hasil-hasil dari diskusi ini menunjukkan keaktifan kita dalam belajar. Jadi Ibu bisa tahu siapa yang aktif dalam diskusinya dan tanya jawab pas presentasinya. Kemudian bisa menjawab pertanyaan, bisa menganalisis dari berbagai keadaan yang ada di wilayah Indonesia. Tadi kita sudah ke keragaman, berbagai macam kebiasaan, berbagai macam adat istiadat. Dari Bangka Belitung saja kan banyak. Jadi ke
Kesimpulannya, pada pembelajaran hari ini, beragam-ragam kebudayaan akan membentuk satu budaya nasional, akan bersatu menjadi budaya nasional atau budaya Indonesia yang diakui oleh internasional ya, sebagai hak paten Indonesia. Jadi kesimpulannya pada pagi hari ini pembelajaran kita tentang beragam, tentang globalisasi yang akan membentuk, akan memupuk jiwa kita untuk tetap melestarikan. Jangan sampai tergerus oleh arus globalisasi yang sangat kencang, globalisasi saat ini yang sangat menyeluruh berbagai bidang tergerus. Ya, jadi sudah diskusi, Ibu harapkan nanti untuk materi kedepannya kita masih berlanjut tentang kebudayaan. Ya, kita masih menganalisis indikator lanjutannya. Ya, setelah selesai ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu minta rangkumannya dibuat catatan yang tadi secara singkat saja. Rangkuman dan latihan kita yang proses terakhir. Silakan untuk membuka buku catatannya, membuat rangkuman. Ya, rangkuman secara singkat dan jelas. Ya, dari pemaparan yang materi tadi Ibu sudah paparkan. Rangkuman judul inti dari bahasannya. Ya, rangkumannya secara singkat saja. Nanti sesudah merangkum, Ibu akan beri proses akhir. Proses akhirnya sama, 5 nomor juga seperti tadi. Ibu harapkan kalau sudah proses nilainya akan 100 ya. Nah, sudah paham. Materi sudah Ibu berikan dan kita sudah mengadakan diskusi. Coba Ibu periksa hasil rangkumannya pada hari ini. Oke, sudah selesai. Dan hasil prosesnya menunjukkan hasil yang memuaskan ya. Jadi semua nilai prosesnya menunjukkan hasil yang tinggi. Jadi pembelajaran hari ini sesudah proses dan Ibu akan melanjutkan di minggu berikutnya dengan materi sama tentang kebudayaan nasional dan interaksi global, tapi dengan submateri yang berbeda dari sekarang. Gimana anak? Masih semangat? Alhamdulillah. Jadi Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan kita mengucapkan hamdalah.